Alhamdulillahi wa kafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan al-Mustafa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'a hudahum muhtada. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan yang ikut pemerintah. Insya Allah hari ini adalah hari pertama. Yang selainnya mungkin kemarin sudah ikut puasa. Perbedaan seperti ini dianggap saja perbedaan biasa saja, sehingga kita lebih dewasa dalam beragama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena perhitungannya berbeda, satu lewat hisab, satu lewat rupiah, maka terjadilah perbedaan menentukan awal bulan Ramadan. Tapi mudah-mudahan nanti Idul Fitrinya sama, walaupun yang satu 29 hari, satu lagi 30 hari. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu saya tegaskan ulang bahwa kajian tasawuf ini kalau dihubungkan dengan tarekat yang merupakan tasawuf amali, sebenarnya ilmu tarekat ini banyak juga yang sifatnya laduni. Arti laduni itu dia ilmunya dapat langsung dari Allah. Ulama menyebut dengan istilah lain ilmu mauhibah, yang langsung diwahab, diberi Allah langsung kepada orang-orang yang terpilih, kepada para kekasihnya. Karena manusia ada satu ilham yang diterima salah seorang mursyid kita. Ilham itu kira-kira intinya begini: siapa yang menyembahku, beribadah kepadaku karena menginginkan surga dan pahala, maka aku akan berikan apa yang dia minta. Ya. Ini orang yang beribadah karena takwa. Syekh Abdul Qadir Jilani dalam kitab yang kita bahas ini, beliau mengatakan orang yang beribadah itu ada yang mendapatkan derajat, mendapatkan surga. Inilah orang yang bertakwa. Ya. Kemudian ada orang yang beribadah itu karena cinta, karena ingin dapat ridho semata-mata. Dia bukan tidak mau pahala, bukan tidak mau surga, tapi ketertarikannya kepada pahala dan surga dikalahkan oleh ketertarikannya untuk selalu bersama dengan Allah. Nah, orang-orang yang beribadah karena cinta kepadaku dalam ilham itu, orang-orang yang beribadah karena cinta dan rindu kepadaku, maka aku akan beberkan rahasia tentang diriku kepadanya. Inilah keberbedaannya. Jadi di antara para ulama ini ada orang yang benar-benar ikhlas beribadah. Dia tidak mengharapkan pahala dan surga, walaupun sama-sama beribadah, niatnya sama, niatnya beda, isi hatinya beda. Jadi kalau kita minta surga dan minta pahala, Allah berikan segalanya. Tapi kalau kita beribadah semata-mata karena cinta, ingin dapat ridho kasih sayang Allah, maka Allah akan menceritakan rahasia-rahasia tentang zatnya. Maka diberitahulah dia ilmu-ilmu rahasia. Nah, tentu ilmu rahasia ini dalam ilmu syariat itulah yang disebut dengan ilham. Sering dapat ilham, itulah yang disebut dengan ilmu laduni.
ilmu tarekat itu adalah jalannya di sini, Pak. Maka nanti Bapak Ibu akan menemukan, semakin mendalami tarekat akan menemukan ada hal-hal yang sangat rahasia yang dikasih tahu oleh Allah yang tidak kita temukan di dalam rod, di dalam syariah umum. Profesor Nasir Umar mengatakan syariat itu rod, jalan raya. Kalau jalan raya semua orang ngerti, semua orang hafal. Karena jalannya besar, dilalui semua orang. Itulah syariat Al-Quran dan hadis, Al-Quran sunnah. Tapi kalau tarikat ini lebih kepada lebih kepada gang. Kalau dalam bahasa Inggrisnya gang itu apa? Kalau jalan besar kan road. Kalau gang apa? Street. Kalau gang, nah untuk masuk ke kompleks sebelah, ini yang tahu gang di sini hanya orang-orang yang menghafal jalan ini. Dan semua orang tahu. Jika orang dari sana, dari luar, dia untuk ke sebelah ini karena nggak ngerti gangnya, dia akan cari jalan. Maka nanti Bapak Ibu akan menemukan orang yang membongkar jalan-jalan rahasia kecil-kecil gang ini kepada orang ramai, otomatis dia akan terfitnah. Kenapa? Karena banyak orang tidak mengerti. Ya. Maka inilah yang dialami oleh yang hari ini dialami oleh Ustaz Ar-Razi dengan istilah ilmu namaruh, ismuruh, ribut. Ilmu namaruh itu, ismuruh itu, ketika saya berangkat mau belajar kepada salah satu guru, Ustaz Ar-Razi, pertama kali saya minta temani salah satu muridnya. Saya cerita di dalam mobil itu sekitar 1 jam perjalanan. Dia sebut ilmu ruh itu berasal dari Nabi Khidir menurut gurunya. Ya, ismu ruh, nama ruh itu. Maka secara syariat sebenarnya kenapa ini menjadi booming, menjadi ribut? Karena ini ilmu tarekat, ilmu rahasia, ilmu laduni yang tidak dicantumkan dalam Quran, dalam sunnah. Ini ilmu gang. Ini seharusnya adab bertarikat, ini seharusnya nggak boleh disebarkan ke orang ramai, hanya untuk tarikat sendiri, gitu. Untuk orang dalam. Maka ketika dia bongkar kepada orang ramai, apalagi dipaksakan, diklaim sebagai jalan satu-satunya keselamatan, muncullah keributan. Akhirnya sesama tarikat pun sekarang mulai saling tidak enakan. Ya. Ini salah satu ilmu rahasia sebenarnya yang seperti itu. Maka belajar tarikat ini memang yaitu tadi, kalau di depan orang ramai seperti ini, kita terpaksa membicarakan yang umumnya saja sesuai dengan Quran Sunnah, yang tidak terlalu rahasia. Yang rahasia-rahasianya itu hanya kepada orang-orang yang sudah yakin. Kenapa? Di dalam tarikat Naqsabandi pun ada nanti ilmu untuk menebus diri. Menebus diri dari neraka, menebus orang tua kita dari neraka. Ada zikir untuk nebusnya. Dan itu tidak bisa diekspos meluas. Kenapa? Karena Nabi pun tidak sembarangan mengajarkan ilmu rahasia. Dalam sebuah hadis sahih Nabi pernah mengatakan, "Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang mengucap la ilaha illallah masuk surga. Wa in zana, walaupun dia berzina ya Rasul, iya. Wa in saraqa, walaupun dia mencuri ya Rasul, koruptor, iya. Jadi disebut sahabat berbagai macam dosa besar, iya masuk surga kata Rasul.
Ya Rasul, apakah hal ini akan kusebarkan kepada sahabat semua? Jangan dulu, nanti mereka semena-mena. Jadi Nabi sendiri kadang-kadang menahan ilmu seperti ini untuk disebarkan kepada orang ramai dalam waktu yang mereka belum mapan, belum benar-benar taat. Karena bisa berbahaya. Orang ucap la ilaha illallah dengan modal la ilaha illallah masuk surga katanya. Curi, merampok, zina katanya. Ya kalau dia mati dalam keadaan mengucap la ilaha illallah, dia masuk surga. Tapi siapa yang bisa jamin orang pencuri, pemabuk bisa mengucap la ilaha illallah waktu matinya? Akhir hayatnya, man awakhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Berapa banyak orang yang meninggal karena perbuatan-perbuatan dosanya tak bisa mengucap la ilaha illallah. Ya kan? Maka muncullah hadis lain, man mata la yusyrik billah dakhalal jannah. Siapa yang mati, wafat, meninggal, dia tidak mensekutukan Allah, tak bisa mengucap la ilaha illallah, tak bisa mengucap la ilaha illallah, tapi tetap dia meninggal dalam keadaan tidak mensekutukan sesuatu selain Allah, maka teks hadisnya kan beda-beda Pak kan? Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah wa in zana wa in saraqa, ya kata Rasul. Satu lagi, ya, man awakhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, akhir dari kalimatnya. Nah, itu bertanda dia orang taat. Ada orang yang tak bisa mengucap la ilaha illallah akhir kalimatnya, tetapi dia mati tetap tidak mensekutukan Allah. Man mata la yusyrik billah dakhalal jannah. Siapa yang mati tidak syirik kepada Allah bisa masuk surga. Tapi masuk dulu ke neraka dalam waktu jangka yang cukup lama, baru nanti dimandikan di telaga Al-Haud Al-Kautsar, telaga Nabi SAW, barulah dia bisa masuk surga. Nah, itulah pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah sebagian mursyid-mursyid kita pun akhirnya merasa terganggu dengan sebahagian kajian Ustadz Ar-Raji karena membongkar rahasia yang terlalu rahasia yang sebenarnya kurang bijaksana. Ya, tapi karena keyakinan kepada kebenaran ilham tadi, kebenaran laduni tadi, keyakinan itu membakar diri mereka. Kalau bahasa mursyid lainnya, membakar, membuat mereka menggebu-gebu untuk mengajak gitu kita ke dalam surga. Ya. Padahal sebenarnya kalau yang saya pahami, setiap tarikat itu ya punya jalan, namanya tarikat. Tarikat itu kan jalan. Jalan itu kan banyak. Maka cara menebus dosa kita, mengampuni dosa kita banyak kan. Dengan istighfar terampun dosa, dengan jaga sholat 5 waktu, antara sholat satu dengan sholat satu terhapus dosa. Ya, dengan Jumat menjaga Jumat, antara Jumat satu dengan Jumat lain terhapus dosa, dengan puasa terhapus dosa. Kan banyak jalan untuk menghapuskan dosa. Saya pahaminya gitu Bapak Ibu, ya. Maka saya kaget juga. Saya baru buat YouTube sendiri, YouTube saya yang paling banyak nontonnya sampai 8.000 orang. Kaget saya, 8.000 lebih nontonnya. Yang lain-lain cuman subscribe-nya baru 500-an. Yang lain-lain cuman 400, 300, ada yang masih 70, 80. Yang paling banyak menontonnya 8.000 Ismuruh tentang ceramah Namaruh. Wah, saya cek di YouTube ternyata lagi polemik besar. Diawali dengan Kiai Haji Ibnu Sabri mengatakan nama ruh itu tidak ada. Ya, Ustadz Ar-Raji itu cenderung seperti terhipnotis sama gurunya. Nah, ini akibat dari ya efek dari mengajarkan. Ya, maka Nabi SAW dan Ali pun sering itu ya mengatakan, apa kata Nabi? Khatibun nas ala qadri uqulihim. Bicaralah manusia sesuai dengan kadar kemampuan untuk mencerna akalnya. Ini yang paling sulit Pak. Karena jemaah ini, bapak-bapak ini tidak sama kadar intelektualnya untuk mencerna.
Ya. Ini yang paling sulit ceramah ini. Kalau nggak bisa kita cerna, ya jadi fitnah. Makanya segala sesuatu ajaran agama, doktrin agama nggak bisa dicerna, itu kita akan cenderung ingkar, berontak. Ya, semua kita begitu. Saya juga begitu, Pak. Pengalaman belajar agama saya juga begitu, nggak bisa saya pungkiri. Walaupun kita sudah doktor, doktrin-doktrin yang tak bisa kita terima, ya tetap saja kita berontak, nggak terima. Ya. Kecuali kalau kita sudah mengalaminya langsung, akibatnya kita baru bisa menerimanya dengan baik. Ya. Tapi kalau kita nggak mengalaminya, nggak tahu ilmunya, otomatis kita akan menolak. Masyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kajian kita ini kita sambung, kita kaitkan dengan ibadah Ramadan ya, yang lebih umum-umum saja. Fi bayan at-taubah wa talqin. Penjelasan tentang taubat dan talqin. Ini perlu kita lakukan di bulan Ramadan. Karena nanti perintah Nabi SAW sangat erat kaitannya dengan kita banyak istighfar di bulan Ramadan. I'lam annal muratib al-madhkura la tahsilu illa bit taubatin nasuh. Ketahuilah ya, maratib madhkura. Ini penjelasan sebelumnya ya. Tingkat-tingkat rohani yang telah disebutkan sebelum bab ini tadi tidak bisa dicapai, kita tidak akan sampai kepada Allah usul, tidak akan bisa kita capai kecuali dengan taubat dan taubat yang nasuha, benar-benar taubat. Maka kebiasaan orang-orang tua kita dulu kan, kita disuruh bulan puasa itu mandi panger ya. Masih ada yang mandi panger? Udah nggak ada lagi. Mandi panger itu maksudnya apa Bapak Ibu? Mandi panger itu sebenarnya diniatkan mandi taubat. Panger itu apa? Panger itu sabun untuk wewangian dari bunga-bunga. Ya, sudah pilihan. Jadi kita masuk bulan Ramadan itu mandi taubat. Pertama, kita niatkan mandi taubat. Kok pakai panger Ustaz? Pangernya itu ganti sabun. Sebenarnya lebih utama panger daripada wangi-wangi Lux, sabun Lux, Lifebuoy. Kenapa? Lux, Lifebuoy itu bahan kimia, ya kan? Lebih bagus wangi panger. Ya. Nah, ini taubat, mandi taubat. Dengan taubat, maka ketika kita mau menuju Allah, kita mandi taubat dulu, niat taubat benar-benar. Setelah mandi taubat, baru nanti sholat sunnah taubat. Kenapa kita menjalani, menapaki jalan rohani harus taubat? Sebab kata Nabi dalam hadis sahih bahwa setiap kita berbuat dosa akan muncul bintik hitam di hati. Nah, bintik hitam ini hanya hilang kalau kita istighfar taubat kepada Allah. Gak bisa hilang Pak. Setiap kita buat dosa, tik bintik hitam. Buat dosa, tik bintik hitam. Buat dosa, tik bintik hitam. Lama-lama nggak sholat lagi, nggak mau sholat Jumat. Tap, tempel munafik. Udah berkali-kali nggak sholat Jumat. Nah, kan? Lama-lama, udah berbulan-bulan, bertahun-tahun nggak sholat Jumat, tap, muncul kekufuran. Nggak percaya lagi sama Allah. Kenapa? Udah tebal kali bintik hitam. Karena yang bisa meyakini, memandang kebenaran Allah itu mata hati. Kalau mata hati tertutup dosa bintik hitam, maka dia akan kufur, nggak lagi percaya. Dia nggak bisa menangkap sinyal. Seperti hati, kata Imam Al-Ghazali, hati itu cermin. Kalau cermin itu sudah berkarat, dia nggak bisa lagi nangkap cahaya matahari, nggak bisa mantulin lagi. Bisa nangkap cahaya. Tapi kalau dia bersih bening, begitu ada cahaya matahari dia tangkap, langsung dia pantulkan. Al-Ghazali menyebut hati itu seperti cermin. Maka semakin mengkilat hati kita, semakin bersih, semakin gampang kita
mendapat ilham laduni dan semakin mudah mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus taubat nasuha dan juga bitalqin mi'an ahlihi, dan juga dianjurkan untuk talqin. Talqin itu adalah laqinu biqauli la ilaha illallah. Ya, laqinu itu talqinkanlah. Talqin itu apa? Kalimat syahadah, kalimat kesaksian syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa dalilnya? Wa alzamahum kalimat taqwa, dan mereka melazimkan, merutinkan berzikir dengan kalimat takwa. Apa kalimat takwa itu? Kalimat takwa itu adalah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Merutinkan zikir la ilallah. Itu kalimat takwa. Ya, dilazimkan. Bisyarti akhadhahu min qalbin taqiyyin mimma siwallah. Tetapi kalimat la ilaha illallah itu harus dengan syarat diambil dari hati ulama-ulama yang taqiyun, yang sudah bertakwa, taqiyum mimma siwallah, yang dia bertakwa ya, dan dia tidak bergantung kecuali siwallah, kecuali kepada Allah. Jadi kalau hati kita mau hidup harus mengambil kalimat syahadat talqin dari ulama yang ahlul basirah, dari ulama yang hatinya hanya bergantung kepada Allah, dari ulama yang mukhlisun, yang benar-benar ikhlas. Kenapa? Karena setan hanya angkat tangan. Wa bima awaitani, ya Tuhanku, karena Engkau menyesatkan aku, la aghwiyannahum ajma'in, aku akan menyesatkan seluruh hamba-hamba manusia, akan menyesatkan seluruhnya. Illa min ibadikal mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Hamba-hambamu yang ikhlas, maka aku tidak punya kekuatan, nyerah. Jadi manusia yang tak bisa digoda setan adalah hamba Allah yang ikhlas. Itu pengakuan setan, Pak, iblis. Kenapa hamba yang ikhlas yang tak bisa digoda setan? Karena hamba yang ikhlas ini, kalau dia beribadah, dia buat baik, pinginnya dapat ridho Allah saja, cinta Allah. Dia gak butuh lain-lain. Maka setan terbelenggu sepanjang hidupnya melawan orang ini. Maka ketika Nabi mengatakan, jika bulan Ramadan datang, maka dibelenggulah setan. Setan dibelenggu. Kenapa dibelenggu setan, Bapak Ibu? Pintu surga dibuka. Wasudipatis syayatin, setan dibelenggu. Kenapa dibelenggu? Karena manusia tidak membebaskan keinginan hawa nafsunya, menahan. Itulah belenggu setan. Karena setan bisa bekerja kalau kita punya keinginan selain dari Allah. Pingin beli mobil, mulailah setan ngomong, kamu mau lebaran mau punya mobil baru, itu waktu di kantor itu coba perhatikan dulu, kayaknya ada sisa 200 juta itu, ambil aja lah. Ya untung-untung gak ketahuan lah. Kan sekarang juga KPK lagi gak puasa, gak turun ke daerah katanya lagi puasa. Mulai dia, asal ada keinginan dari selain Allah, mulai dia bisik. Ya. Tapi kalau hati kita hanya ingin Allah, ya setan bingung. Orang ini gak ada maunya, ya gimana godanya? Disuruh ini gak mau, dia pingin cuman Allah saja. Ibadahnya aja pingin ridho Allah.
Gimana cara godanya? Nah, digoda, kamu tuh paling bagus di ini, paling khusus sholatnya. Oh, ini godaan orang yang mulai tinggi kan? Kamu paling bagus, paling khusus. Aku gak peduli, aku hanya ridho Allah aja. Udah gak bisa lagi setan. Jadi setan itu hanya bisa mengalahkan, menggoda apabila kita hawa nafsu kita gunakan untuk berkeinginan selain dari Allah. Saat kita punya keinginan lain dari Allah, mulailah setan bisik-bisik. Itu udah pasti. Makanya kalau kita rajin menilik, memperhatikan hati kita, ruhani kita, satu hari berapa kali setan itu bisik-bisik. Ini hati-hati kau ya Bapak itu, nanti jangan-jangan kau ditipunya kau. Tapi dia jujurnya, kita bilang dalam hati dia, jujur. Ini mau bulan puasa gini payah duit. Mau beli, orang-orang mau beli baju lebaran, macam-macam, mulai dibuat alasan sama dia. Itu di hati kita begitu Pak. Jangan mudah percaya. Belum apa kok udah buruk sangka. Maka latihan di dalam tasawuf, di dalam di dalam tarekat itu selalu kita disuruh latihan kosong. Kosong itu maksudnya apa? Mengosongkan hati dari selain Allah. Jadi tawajuh itu pun itu melatih hati kita nggak punya keinginan selain dari Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiada yang maujud, tiada yang kuinginkan kecuali Engkau ya Allah. Tiada yang maujud, yang nyata kecuali Engkau ya Allah. Tidak ada yang ada kecuali Engkau ya Allah. Semuanya binasa. Maka Syekh Abdul Qadir Jilani dalam teks yang lain, kullu syai'in halik illa wajhah, dia takwilkan seluruhnya binasa kecuali wajah Allah. Apa maksudnya ayat itu? Kullu amalin, seluruh amal itu halaka, hancur binasa, illa amala ibtigha wajhillah, kecuali amalan-amalan yang mengharapkan ridho Allah. Jadi wajhullah itu diartikan, ditakwil ridwanullah, keridhaan oleh Allah. Maka kalau kita mau ruhani kita dikekalkan Allah, hendaklah beribadah hanya berharap keridhaan Allah. Baru kekal ruhani kita bersama Allah. Nah, sampai begitu beliau menafsirkan kan. Jadi hanya ibadah yang berharap ridho Allah. Maka wajah Allah itu selalu ditafsirkan, ibtigha wajhillah itu selalu ditafsirkan ulama dengan mengharapkan ridho Allah. Wajah itu bisa diartikan ridho Allah. Dalam konteks lain diartikan Ibnu Abbas, ditakwilkan zat Allah. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam satu pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Salman Al-Farisi, ya, khatabanallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah fi akhir yauma min Sya'ban, di akhir bulan Sya'ban. Apa dikatakan Nabi? Khutbah Nabi menyambut bulan Ramadan. Ya ayuhan nas qad azallakum syahrun azim. Hei manusia, kalian telah zalla zillu. Kalian telah dilindungi bulan yang agung. Jadi bulan Ramadan ini dianggap Nabi sebagai pelindung bagi umat ini dari azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yauma la zillu illa zillah, tidak ada hari perlindungan kecuali perlindungan Allah, ya. Jadi bulan Ramadan ini dianggap Nabi zillu, pelindung bagi umat ini. Syahrul Mubarak, bulan yang sangat diberkahi. Syahrul fihi lailatun khairum min alfi syahr, bulan di mana ada satu malam lebih baik dari ibadah 1000 bulan, 83 tahun. Ini malam Qadar. Ja'alallahu siyamahu faridah, Allah menjadikan di siang hari kita puasa fardu. Kalau di dalam ilmu fikih fardu ini lebih tinggi daripada wajib. Kalau Imam Hanafi,
Kalau fardu itu berdasarkan dalil yang mutawatir, dalil yang qat'i. Kalau wajib itu berdasarkan dalil zanni. Wa qiyama lailihi tatawwu'an, dan salat malamnya, salat tarawih atau salat tahajudnya, salat tarawihnya lebih khusus bulan Ramadan menjadi tatawwu. Tatawwu itu sama dengan mustahab, disukai, sama dengan sunnah, fadilah, diutamakan. Ya. Maka di dalam hukum itu ada yang fardu wajib, ada yang sunnah anjuran. Qiyam lailah ini anjuran. Man taqarraba fihi bi khuslatin minal khair kana kaman adda faidatan fi ma siwa. Barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan kebaikan, dengan melaksanakan amalan-amalan tatawwu, amalan-amalan sunnah, kana kaman adda faridatan bima fi ma siwa. Dia seperti orang yang melaksanakan ibadah fardu. Kalau kita sholat sunnah rawatib, sholat sunnah sebelum subuh tadi, itu sholat sunnah itu diangkat derajatnya oleh Allah setara dengan sholat subuh, disamakan keutamaannya, pahalanya. Jadi banyak-banyakin sholat sunnah, termasuk sholat tarawih kita itu disamakan Allah derajatnya dengan sholat wajib. Ini keutamaan Ramadan. Ya. Waman ada fi faridatan kana kaman ada sab'ina faridatan fi ma siwa. Siapa yang melaksanakan salat fardu, salat wajib subuh tadi, itu sama dengan melaksanakan sab'ina faridah, setara dengan melaksanakan 70 kali salat fardu. Jadi sholat wajib tadi kita sholat subuh itu setara dengan 70 kali kita sholat subuh. Keutamaannya. Ini kehebatan bulan Ramadan. Ya. Wa huwa syahrus sabar. Bulan Ramadan ini adalah bulan kesabaran. Wa sabru sawabuhul jannah, dan sabar itu balasannya pasti surga. Wa syahrul muwasah. Bulan ini juga bulan kasih sayang, saling tolong menolong. Wa syahru yazdadu fihi rizqul mu'min, dan bulan di mana rezeki orang beriman akan ditambah. Jadi bulan Ramadan ini rezeki kita nanti ditambah Allah. Rezeki itu banyak, kelapangan dalam usaha, rezeki ketenangan hati, rezeki anak sehat, suami dapat kerja baru, ya, dapat proyek, itu termasuk rezeki. Jadi rezeki itu jangan kita batasi dapat duit, ya. Maka nanti bulan puasa ini lebih banyak kita dimudahkan Allah urusan kita. Apalagi orang fakir miskin, semakin banyak orang kaya mau nyantuni anak yatim, ngasih makan, buka, macam-macam, ya. Zakat pun mulai nanti dikeluarkan di akhir Ramadan. Itu bahagian cara Allah untuk menambah rezeki orang beriman. Makin puasa kita makin sehat, ya. Sehat itu rezeki yang paling utama. Kalau kita nggak sehat, uang banyak, menderita juga kan. Tapi kalau kita sehat, uang cukup, masih senang kita. Tapi kalau banyak, kita nggak sehat, menderita juga. Mampattara fihi sha'iman kana maghfiratan lidzunubi. Siapa yang berbuka, memberi fattara, memberi bukaan bagi orang shaim puasa, maka dia akan diampuni dosanya. Ya. Wa iqra qabatin minan nar. Ya, orang-orang yang berpuasa dengan orang memberi orang makanan buka puasa sama, ya. Dia diampuni dosanya dan dibebaskan dari raqabah. Ini raqabah kita nih kan. Leher kita ini sudah digantungkan di situ cap neraka. Iqra qabatin minan nar, itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana lahu mislu ajrihi min ghairi ayyam taqisa min ajri syai'in. Dan kalau kita memberi makan minum orang puasa, kita mendapat pahala orang puasa setara. Walaupun kita enggak puasa kena halangan, kena haid,
kena nipas, tapi kita kasih makan takjil atau makan orang buka puasa, kita kasih makan traktir, dapat pahala orang puasa itu. Semua yang makan itu kita dapat pahala puasanya, ya, tanpa mengurangi pahala orang puasa. Lalu sahabat bertanya, laisa kullana najidu ma yuftirus shaim. Ya Rasul, kami kan enggak semua kami punya uang untuk mentraktir orang-orang berbuka puasa. Qala Rasulullah SAW, jawab Rasul, yu'tillah hadzal thawab man fattara shaiman ala tamrah. Pahala puasa itu diberikan kepada orang yang memberi buka puasa, walaupun yang diberi itu cuma 1 biji kurma. Bayangkan, kan gak sulit. Kalau kamu gak punya uang, 1 biji kurma pun udah dikasih Allah malah, ya. Au syarbati main, atau segelas air saja, seteguk. Aqua gelas harganya berapa? 200-300 perak. Kasih orang buka puasa, udah dapat pahala puasa. Digampangkan Allah kan? Masya Allah, ini luar biasanya kan. Au madqatil laban, sama memberi minum dengan susu, seteguk susu pun. Wa huwa syahrun awwaluhu rahmah. Ini awal bulan ini adalah rahmat. Wa awsatu maghfirah, pertengahannya ampunan. Wa akhiru itqum minan nar, akhirnya adalah pembebasan dari neraka. Man khaffafa 'an mamlukihi ghafarallahu lahu wa a'taqahu minan nar. Siapa yang memudahkan urusan mamlukah, urusan budaknya, urusan pembantunya puasa, ya, bukan berarti pembantu itu budak, tidak sama ya. Maksudnya siapa yang memudahkan orang-orang yang membantu dirinya, termasuk budak, pegawai-pegawai itu termasuk, maka Allah akan mengampuni dirinya dan membebaskannya dari neraka. Waqtas wastaksiru fihi min arba'i khisalin, maka perbanyaklah kalian melakukan 4 hal. Khoslataini tardawna bihima rabbukum wa khoslataini la ghina labikum anhuma. 2 hal yang harus kalian banyakkan adalah, ya, 2 hal itu yang membuat Tuhanmu ridho, dan 2 hal lagi yang kamu sangat butuh. La ghina lakum, yang kamu gak bisa kaya, maksudnya kamu sangat butuh. Fa'amal khoslataini latani tardawna bihima rabbukum. Nah, apa yang buat Tuhan kita ridho kepada kita di amalan bulan puasa ini? Kata Nabi, fasyahadatu alla ilaha illallah. Nah, ini kalimat tauhid tadi, Pak. Talqin. Jadi banyak kan zikir. Maka kalau kita tarawih itu kan sering disebutkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Makanya disuruh ulama dibuat lapas itu karena sebenarnya berdasarkan hadis-hadis umum seperti ini. Jadi kalau ada orang tuh bilang bid'ah sesat, sebenarnya dia belum bisa, belum faqih, belum pemahamannya belum luas dan mendalam. Makanya kalau kita tarawih kan gitu, Pak. Disuruh Bilal itu kan suruh menuntun kita sering mengucap syahadat, ya. Baru wastaghfirunahu, dan mohon ampunlah kalian, terutama di waktu sahur itu, istighfar banyakin. Wa ammal latani la ghina bikum anha, adapun 2 hal yang kamu sangat butuh kepadanya, batas alunal jannah, mintalah surga, wa ta'udzuna bihi minan nar, dan berlindunglah kepada neraka. Nah, inilah ya amalan umum, minta surga, ya. Maka nanti sebahagian Bilal kita itu nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar, katanya kan. Sebaiknya jangan begitu. Sebaiknya nas'aluka ridhaka wal jannah, jangan hilang ridhonya. Ridhaka wal jannah
wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu doanya sering dilapaskan, diucapkan. Dari mana datangnya dia? Dari hadis ini sebenarnya. Wa man asba'a fi sha'iman saqallahu min haudi syarbata la yazma'u hatta yadkhulul jannah. Siapa yang mengenyangkan orang puasa dengan memberi minum syarbatan, maka Allah akan memberikan dia nanti minum haudin dari telaga Kausar Nabi SAW, la yazma'u, dan dia tidak akan pernah haus sampai dia masuk ke dalam surga. Ya, telaga Kausar Nabi ini nanti di akhirat ketika kita berjalan di bawah terik matahari, semua orang Kausar, orang beriman mendatangi telaga Kausar, mereka minum. Setelah minum tidak ada lagi yang kehausan kecuali orang-orang yang tidak ikut minum, orang-orang munafik, orang-orang fasik dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sentuhkan dengan bayan ta'awwah talqin ini, kita tentukan dengan doktrin tarekat, doktrin tasawuf, maka di bulan puasa ini termasuk bulan yang paling mulia. Kita banyak zikir la ilaha illallah dan banyak istighfar, taubat. Taubatlah, benar-benar taubat. Supaya apa? Supaya memang kita bulan Ramadan ini nanti bisa benar-benar bersih. Kalau bersih diri kita, hati kita, maka kita semakin yakin dengan Allah. Kalau semakin kebuka mata hati kita yakin sama Allah, maka semakin kenal kita sama Allah. Kalau semakin kenal kita sama Allah, semakin dekat sama Allah, maka otomatis kita akan semakin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini kuncinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka sebahagian guru tarikat saya dulu di Sataria mengatakan paling enak itu belajar itu bulan puasa. Kenapa Pak? Iya, bulan puasa itu kita lebih makrifat, kita lebih tajam, hati itu lebih tajam mandang Allah. Kenapa? Karena kita puasa menahan hawa nafsu, kita juga ya, ditambah dikuatkan lagi dengan puasa, ditambah lagi dengan banyak zikirnya. Jadi lebih cepat dapatnya dibanding dengan di luar bulan puasa. Ya, berbeda pula orang aliran hitam. Kalau udah bulan puasa, mereka semakin gak tajam pemandangannya. Kenapa? Karena kasapnya kasap jin. Makin puasa, makin bulan Ramadan, makin tumpul dia. Nah, itu membedakan orang yang sesat dengan orang yang enggak, ya. Saya kira itu aja dulu Bapak Ibu yang dirahmati Allah.